Azam Store, amanah dalam muamalah. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah maknanya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadahnya siapa? Ibadahnya hamba. Sehingga kalau kita ingin gampang memahami rububiyah terkait dengan perbuatan Allah, mencipta, memiliki, mengatur. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Hamba menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah, berupa sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, menyembelihnya, tawakalnya, sabarnya hanya kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan ia menerapkan tauhid uluhiyah. Dan inilah dakwah para nabi dan rasul, yang sebab inilah nabi dimusuhi, diusir dari kampung halamannya. Berkata Waraqah bin Naufal radhiyallahu an, beliau bukan sahabat ya, masuk mukhadram, yakni orang yang pernah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi belum beriman. Berimannya adalah dia dianggap beriman karena dia pernah mengatakan, andikan Allah nanti sudah mengutusmu, aku akan membelamu. Maka Nabi mengatakan, aku pernah melihat Waraqah, dia di surga. Hadisnya sahih. Nah, berkata Waraqah ketika diceritakan Nabi itu di Gua Hira terjadi peristiwa, maka berkata Waraqah, dzakan namus alladzi unzila ala Musa, itu adalah namus yang Allah turunkan kepada Musa dan Jibril. Andaikan aku masih hidup, aku akan menolongmu ketika kaummu mengusirmu. Kaget Nabi. Awa mukhriji, apakah mereka akan mengusirku? Jawab Waraqah, na'am, iya. Ma min ahadin ja'a bima ji'ta ila udiya, atau kama qala, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kamu bawa, pasti akan dimusuhi. Dan benar Nabi dimusuhi oleh orang sekampung dan diusir ke kota lain demi dakwah. Karena dakwah ini dakwah tauhid ini, uluhiyah ini yang diingkari oleh orang-orang musyrikin, karena berkonsekuensi mereka meninggalkan Lata, Hubal, Manat dan seterusnya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, sembahlah Allah saja, mereka sombong. Dan mereka berkata, atariku apakah kami akan meninggalkan leluhur kami, nenek moyang kami, hanya untuk mengikuti syair majnun, tukang syair yang gila ini? Aja'alal ilaha ilaha wahida, apakah ia hendak menjadikan Tuhan kami yang banyak ini hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh sekali. Ya, ini yang diingkari oleh mereka. Maka dalam zaman sekarang yang setema dengan ini adalah orang yang sholat, puasa, haji meskipun 60 tahun, tapi jika menduakan Allah maka ia orang musyrik. Seperti misalkan dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada wali-wali, maka dia orang musyrik. Meskipun sholat iya, meskipun puasa iya, meskipun 60 tahun iya, dia batal Islamnya dengan sendirinya. Karena kesyirikan itu menghapus semua prestasi ibadahnya.
walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka terhapus semua amal ibadahnya, maka tidak bermanfaat meskipun dia tidak menyadari karena kejahilan. Apakah ada uzur baginya? Iya, dapat uzur jika ia tinggalnya di gua sendirian atau di pulau sendirian atau di hutan sendirian, belum ada akses YouTube masuk ke tempatnya, atau dia mu'allaf yang baru mengenal Islam, maka mendapatkan uzur dalam artian orang ini disikapi sebagai muslim ketika meninggal disolatkan, dimandikan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi jika seorang meninggal sementara berbuat kesyirikan dan orang-orang memahami dia berbuat kesyirikan, misalkan dia seorang dukun misalkan, meskipun dia ikut sholat berjamaah, maka tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh, karena dia orang musyrik.